Halo trader semuanya, selamat datang di YouTube channel Forex Club Indonesia, Fundamental and Technicalist Analysis. Di episode kali ini, kita akan membahas berita fundamental yang paling berpengaruh. Pembahasan ini penting, oleh sebab itu bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang belum tahu berita fundamental apa yang paling berpengaruh terhadap instrumen trading yang teman-teman tradingkan, silakan simak video ini dari awal hingga selesai sehingga sahabat FCI bisa melakukan analisis fundamental yang benar dan akurat. Namun sebelum kita masuk ke penjelasan yang lebih lengkap dan detail mengenai berita fundamental forex yang paling berpengaruh, bagi trader Forex Club Indonesia semuanya yang saat ini belum daftar akun trading di XM, silakan daftar terlebih dahulu. Tutorial ataupun penjelasan bagaimana cara daftar akun trading di XM telah kami jelaskan secara lengkap dan detail pada video yang paling pertama di dalam playlist belajar trading forex mulai dari nol. Di dalam playlist YouTube channel Forex Club Indonesia, di situ ada playlist belajar trading forex mulai dari nol. Silakan buka di video yang paling pertama. Telah kami jelaskan secara lengkap step by step cara daftar akun trading di XM, mulai dari kita isi data personal, submit identitas, verifikasi, bukti alamat, dan lain sebagainya. Oke? Link website XM kami cantumkan di bagian kolom deskripsi video ini. Mari kita mulai saja bahas berita fundamental yang paling berpengaruh. Salah satu berita fundamental yang paling berpengaruh terhadap pergerakan instrumen trading, khususnya bagi teman-teman yang trading forex, yaitu dirilisnya kebijakan moneter terbaru dari setiap bank sentral masing-masing negara. Oke? Dan kasusnya kali ini yang akan kita bahas yaitu kebijakan moneter terbaru untuk euro. Di mana nanti malam Bank Sentral akan merilis kebijakan moneter terbarunya, dan tentunya ketika Bank Sentral euro mengeluarkan kebijakan moneter terbaru, maka akan mempengaruhi pergerakan mata uang euro terhadap pasangan mata uang yang lainnya. Namun sebelum kebijakan moneter ini dirilis, kita akan belajar analisis terlebih dahulu gimana melakukan analisis sebelum kebijakan moneter ini dipublish. Oke. Silakan teman-teman buka browser teman-teman semuanya. Oke. Mungkin ketika teman-teman menyimak video ini kasusnya agak sedikit berbeda karena kita berhubungan dengan jam tayang. Namun yang pasti cara analisisnya sama dengan yang akan kita bahas kali ini. Kita buka bank sentralnya. Oke. Tulis saja ECB di browser teman-teman, kemudian ini bank sentral daripada euro, klik. Kemudian setelah terbuka website bank sentralnya seperti ini, kita buka di bagian kebijakan moneter yang ini, di kursor yang kami tunjukkan ini. Dimana kalau kita lihat di sini, nanti malam akan dirilis kebijakan moneter terbaru daripada Bank Sentral Uni Eropa. Kita buka kebijakan moneter yang telah dipublish, yang di bagian sini, di menu sini, silakan klik di bagian kebijakan moneter. Oke. Kita lihat riwayat kebijakannya terlebih dahulu. Kemudian di sini, kita lihat, klik. Ini kebijakan moneter terbaru yang dirilis pada 10 Juni 2021. Kita baca. Oke, kita baca bersama di sini kebijakan moneter sebelumnya yang dipublish pada tanggal 10 Juni 2021. Kalau kita lihat bersama di sini, oke, kita lihat ke bawah. Belum ada perubahan pada tingkat suku bunga. Kemudian untuk program stimulus ataupun quantitative easing ini masih tetap terus dijalankan sampai setidaknya Maret 2022. Oke, yang ini. Ini total stimulusnya. Kemudian ini juga sama. Program stimulusnya masih tetap berjalan. Belum ada perubahan pada tingkat suku bunga sampai dengan inflasinya berada pada level yang moderat 2%. Dan kalau kita lihat data ekonomi euro, kita buka website trading ekonomi untuk melihat data ekonomi secara keseluruhan. Oke. Teman-teman bisa membuka website ini di tradingeconomy.com. Kemudian kita pilih indikator. Kita buka wilayah bagian Uni Eropa. Kita lihat di sini suku bunganya masih 0, oke. Kemudian untuk
tingkat penganggurannya berkurang dari sebelumnya 8,1, sekarang 7,9, sangat tipis. Kemudian untuk tingkat inflasi, sebelumnya 2%, kemudian saat ini di bawah 2%, 1,9. So, jika kita lihat data ekonomi ini, inflasinya masih belum berada pada level target 2%, namun masih di batas-batas yang relevan ataupun di level yang moderat, di bawah 2% ataupun di atas 2%, tidak jauh daripada angka 2% inflasinya. Kemudian untuk GDP-nya di sini kita dapat lihat bersama masih pada level yang negatif, minus 0,3. Untuk tingkat keyakinan bisnis, business confidence, di sini mengalami peningkatan 1,49 ke 1,71. Kemudian untuk sektor jasa juga mengalami peningkatan, service PMI. Kemudian untuk retail sales, yang ini, data ekonomi yang berisi perubahan penjualan toko-toko retail. Sini mengalami peningkatan yang awalnya minus 3,9, sekarang 4,6. Nah, daripada hasil pembacaan indikator-indikator ekonomi ini, kita dapat ambil sebuah kesimpulan bahwa kemungkinan besar untuk nanti malam Euro Central Bank belum ada perubahan kebijakan moneter, suku bunganya masih akan tetap dipertahankan pada level 0,0%, kemudian untuk stimulusnya tetap akan terus dijalankan sampai dengan Maret 2022. Dan tentunya jika kebijakan moneter ini bernada dovish ataupun belum ada perubahan, maka mata uang euro akan melemah dan mata uang yang sebaiknya kita tradingkan, kita trading di pair mata uang Euro NZD, di mana di postingan sebelumnya kita telah share ke teman-teman bahwa bank sentral daripada Selandia Baru ataupun New Zealand, di sini di bagian komunitas telah kami share di YouTube channel Forex Club Indonesia bahwa bank sentral daripada Selandia Baru mulai melakukan pengetatan moneter dengan mengurangi program stimulus mereka. So untuk nanti malam per mata uang Euro NZD, analisa kami akan downtrend ataupun akan turun untuk beberapa waktu ke depan. Setidaknya 1 minggu ataupun 2 minggu ke depan. Nah, jelas ya sahabat trader Forex Club Indonesia semuanya bagaimana cara analisis kebijakan moneter bank sentral masing-masing negara. Teman-teman bisa membukanya di website masing-masing. Bank of Canada, The Fed, Bank of Jepang, Euro Central Bank, dan lain sebagainya. Agendanya silakan teman-teman lihat di websitenya masing-masing. Dan jangan lupa lihat kebijakan moneter sebelumnya untuk memberikan gambaran kepada kita semua mengenai kebijakan terbaru apa yang nanti akan dipublish. Jika inflasinya masih jauh daripada target, maka program stimulus akan tetap dijalankan, suku bunganya akan tetap dipertahankan. Sedangkan apabila inflasinya sudah lebih daripada target dan memiliki resiko terjadinya hyperinflasi, maka pasti bank sentral akan menaikkan suku bunga dan melakukan stop program stimulus mereka. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Semoga pembahasan mengenai berita fundamental yang paling berpengaruh ini bermanfaat. Analisa fundamental yang lebih lengkap dan detail, teman-teman bisa membuka di playlist analisa fundamental Forex di YouTube channel Forex Club Indonesia. Silakan buka di bagian menu playlist, ini playlist. Di bagian analisa fundamental di sini ada banyak materi yang telah kami bagikan, bagaimana cara analisis inflasi, analisis suku bunga, analisis GDP, CPI, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa belajar di bagian menu ini. Jika ada yang belum dipahami, silakan tulis pertanyaannya di kolom komentar di bawah. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.